Pemirsa, Presiden Joko Widodo beserta istri Iriana Jokowi ini menunaikan ibadah sholat Idul Adha di halaman Gedung Agung Istana Kepresidenan Yogyakarta. Presiden Joko Widodo nampak mengenakan kemeja putih, sarung batik, dan peci hitam. Tiba di halaman Gedung Agung Yogyakarta pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Presiden yang duduk di saf paling depan tampak didampingi Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Sedangkan Ibu Negara Iriana Jokowi juga berada di saf terdepan di bagian wanita. Ribuan jamaah turut memenuhi halaman Gedung Agung. Jamaah mengisi saf-saf yang disediakan pihak panitia. Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kemenak Daerah Istimewa Yogyakarta, ini Jauhar Mustafa, ini ditunjuk sebagai imam dan khatib dalam sholat Id. Acara yang berlangsung hikmat ditutup dengan khutbah bertema semangat berkurban dan ketaatan Nabi Ismail alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan sang istri Wuri Ma'ruf Amin ini menunaikan ibadah sholat Idul Adha 1444 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Wakil Presiden Ma'ruf Amin memasuki Masjid Istiqlal ini sekitar pukul 6:45 waktu Indonesia Barat dan langsung menunaikan sholat sunnah. Sementara sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal ini dimulai pukul 7 dan dipimpin oleh Imam Rawatib Salim Ghazali. Tak hanya Wapres, sejumlah duta besar, Ketua Mahkamah Agung, dan tokoh-tokoh politik juga turut menunaikan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal, Jakarta. Sekarang budak itu sudah tidak ada. Namun jumlah orang fakir dan miskin masih cukup banyak. Orang Arab dengan yang bukan Arab tidak lebih mulia satu dari yang lain. Wakan selamat Hari Raya Idul Adha. Terima kasih. Dan Bapak Wakil Presiden beserta Ibu Hajah Wuri Amin Ma'ruf berkenan meninggalkan lantai utama Masjid Istiqlal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, untuk memperbaharui informasi mengenai pelaksanaan sholat Idul Adha, kita akan bergabung dengan dua rekan kita, yaitu ada Sahda Yusniza di Istiqlal, Jakarta, dan juga ada Arga Dumadi di Yogyakarta. Kita terlebih dahulu menyapa Arga Dumadi. Assalamualaikum Arga. Waalaikumsalam Yaomi. Bagaimana pelaksanaan sholat Id di sana, Arga? Ya, pemirsa. Ya, Yomi dan pemirsa, kami kabarkan kepada Anda bahwa sholat Idul Adha di Yogyakarta khususnya adalah di Gedung Agung yang merupakan Istana Kepresidenan Yogyakarta. Ini sudah usai menjelang pukul 7 pagi tadi, di mana memang benar seperti dikabarkan sebelumnya untuk pelaksanaan sholat di lokasi ini tadi dihadiri juga oleh Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana, dan juga kami melihat adanya adik serta adik ipar dari Presiden Joko Widodo, yaitu Ketua MK Anwar Usman. Yang bertugas pada sholat pada pagi hari tadi untuk imam dan khotib itu adalah Dr. Andes Haji Jauhar Mustafa MSI dengan Bilal M. Maulana Hasbullah, dan tema khutbahnya adalah semangat berkorban dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam.
untuk sholat yang dilangsungkan di Gedung Agung Yogyakarta ini tadi dibuka untuk umum, di mana menjelang pukul 6 tadi sudah terlihat masyarakat berbondong-bondong masuk ke lokasi tempat saya mengabarkan ini untuk melangsungkan sholat Idul Adha. Dan sholat Idul Adha dimulai tepat pada pukul 6.30. Selepas sholat dilangsungkan, tadi Presiden Joko Widodo menyempatkan diri juga untuk menyapa masyarakat ataupun juga warga yang ikut melangsungkan sholat Idul Adha di Gedung Agung ini. Bahkan beberapa tadi berkesempatan juga untuk berfoto bersama dengan Bapak Presiden beserta keluarga. Dan saat ini di depan Gedung Agung Yogyakarta ini masih tampak juga banyak masyarakat yang tampaknya antusias untuk melihat, siapa tahu bila nanti Pak Jokowi keluar dari Gedung Agung menyapa masyarakat atau mungkin hanya sekedar melintasi lokasi ini untuk menuju ke lokasi berikutnya. Karena informasi yang kami dapatkan, selepas dari Yogyakarta, Presiden Joko Widodo ini akan bertolak ke Solo, Jawa Tengah. Namun kami masih belum mendapatkan konfirmasi mengenai kepastian dari agenda Presiden Joko Widodo selepas sholat Idul Adha pada hari ini. Dan juga kami kabarkan kepada Anda bahwa tadi juga pastinya ada pengamanan dalam pelaksanaan sholat Idul Adha ini. Namun ini perlahan-lahan unsur pengamanan satu persatu ini sudah mulai meninggalkan lokasi ini, termasuk juga tadi polisi dari Polresta Yogyakarta itu juga ikut mengamankan. Namun kami melihat sudah ada rombongan polisi juga yang mulai meninggalkan lokasi ini. Ya, dan Presiden Joko Widodo di Yogyakarta ini turut menyumbangkan juga sapi untuk disembelih, tepatnya adalah sapi berjenis Angus dengan berat ini lebih dari 1 ton dan akan disembelih di kawasan Tepus, Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta. Baik, Arga, bagaimana dengan pelaksanaan pemotongan kurban sapi presiden tersebut ya? Apakah nantinya juga akan diberikan secara perorangan kepada warga atau seperti apa mekanismenya, Arga? Ya, Yomi, untuk pemotongan itu sendiri nanti seperti saya sampaikan itu akan dilakukan di kawasan Tepus, Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, dan ini akan diberikan kepada warga sekitar, khususnya memang yang masih membutuhkan begitu. Dan kami kabarkan kepada Anda, selain ada sapi dari Presiden, ada juga sapi dari Gubernur daerah istimewa Yogyakarta sebanyak 9 sapi. Ini juga yang akan diberikan secara merata kepada warga yang membutuhkan di wilayah 4 kabupaten dan 1 kota di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Yaomi. Baik, terima kasih Arga Dumadi ini melaporkan langsung dari Yogyakarta. Kemudian kita akan beralih ke Masjid Istiqlal. Ada Syahda Yustiza di sana. Assalamualaikum Syahda, bagaimana dengan pelaksanaan sholat Id di Masjid Istiqlal? Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaumi dan juga pemirsa, memang baru saja Masjid Istiqlal usai melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah, di mana memang tadi dihadiri langsung oleh para petinggi negara dan tidak lupa juga ada Wakil Presiden Republik Indonesia yakni Kiai Haji Ma'ruf Amin yang berada di saf depan. Kemudian tadi sholat Id selesai ini sekitar pukul 7.15 waktu Indonesia Barat, dan saat ini saya sedang berada tepat di mana Istiqlal kemudian menampung hewan kurban, dan di belakang sana ini ada sapi-sapi nih pemirsa, dari sapi-sapi yang memang dikirimkan untuk Masjid Istiqlal ini, di mana berdasarkan data yang kami himpun sejauh ini sudah ada 45 sapi yang masuk ke Masjid Istiqlal untuk dikorbankan, dan juga ada 15 ekor kambing. Ini per data kemarin, dan termasuk di antara sapi-sapi yang disembelih ini ada sapi dari Presiden Jokowi yakni dengan berat 1,2 ton. Kemudian juga ada sapi dari Wakil Presiden kita Kiai Haji Ma'ruf Amin yakni 1,1 ton. Dan memang untuk mekanisme penyembelihan di Masjid Istiqlal itu sendiri ini tidak akan dibagikan kupon perorangan nih Yomi dan juga pemirsa, melainkan nanti daging dari kurban ini akan dialirkan melalui yayasan ataupun instansi yang memang sudah ditentukan oleh pihak penyelenggara kurban dari Masjid Istiqlal itu sendiri. Dan Anda bisa lihat nih pemandangan di belakang sana juga sudah terlihat puluhan sapi ada di sana. Namun untuk sapi-sapi dan juga hewan kurban ini tidak akan disembeli pada hari ini Yomi, namun akan disembeli pada hari Sabtu mendatang seperti itu. Kembali ke studio. Baik, Syahda, apakah informasi mengenai kupon tidak diberikan kepada warga ini sudah diterima oleh warga sekitar? Apakah ada yang juga sudah datang di sana untuk hanya sekedar ingin menerima daging kurban, Syahda?
Ya baik Yomi dan juga pemirsa, untuk data yang bisa kami himpun bahwa memang dari pihak Masjid Istiqlal itu sendiri mereka tidak membagikan kupon perorangan kepada para orang atau jemaah yang mungkin memang mendapatkan daging kurban di sini. Namun dari pihak Istiqlal sendiri sengaja memang membagikan nantinya daging kurban untuk diberikan kepada instansi atau yayasan-yayasan yang memang sengaja untuk ditujukan kepada mereka. Namun apakah di sekarang ini di situasi terkini, apakah nantinya para jemaah memang menantikan daging kurban dari Istiqlal, itu juga kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hal tersebut. Namun untuk berdasarkan pantauan kami saat di sini, ini cukup banyak para jamaah atau pengunjung masjid yang memang sengaja datang untuk menyaksikan hewan kurban di sini. Karena kebetulan tepat di sebelah kiri saya sana ada kandang sapi yang memang sudah disediakan puluhan sapi ada di sana. Namun untuk pengunjung dari masjid itu sendiri tidak diperkenankan untuk mendekati hewan-hewan kurban. Namun tepat di sebelah kanan saya ini sudah ada beberapa ekor kambing yang memang Anda bisa lihat sendiri bahwa ada anak-anak yang sengaja menyaksikan atau melihat langsung hewan kurban. Dan untuk penyembelihan sendiri kami ulang kembali bahwa nantinya akan disembelih pada hari Sabtu mendatang, begitu. Terima kasih Syahda Yustiza melaporkan langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta, dan sebelumnya ada Arga Dumadi dari Yogyakarta. Terima kasih, Assalamualaikum.